Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Reja Firdaus, mahasiswa Institut Bakti Nusantara dengan NPM 1811112, kelas model 1, ingin menjelaskan jurnal yang berjudul Perencanaan Arsitektur Enterprise menggunakan IAP dengan Zaman Framework. Studi kasus CV BNC Fashion Indo. Jurnal ini ditulis oleh Anjas Triana dari Estekop Al-Masum. Jurnal ini dilatar belakangi yang pertama adalah penerapan sistem informasi. Penerapan sistem informasi dalam perusahaan dapat membuat dampak positif dan memaksimalkan kinerja dalam mendukung proses bisnis. Yang kedua, membantu mengambil keputusan. Perusahaan membutuhkan kecepatan dan ketetapan informasi agar dapat membantu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengatur persediaan barang. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat mengatur persediaan barang dengan menentukan jumlah barang yang tepat. Yang keempat, mempunyai waktu yang efektif. Perusahaan membutuhkan waktu yang cepat dan tepat dalam melakukan proses bisnisnya. Jurnal ini mempunyai tujuan penelitian, yaitu untuk merancang pengembangan model arsitektur sistem informasi perusahaan pada CV BNC Fashion Indo agar dapat dijadikan pedoman untuk menentukan arah strategi, kebijakan, dan perencanaan pengembangan enterprise arsitektur planning sistem informasi yang baru pada suatu perusahaan tersebut. Jurnal ini mempunyai batasan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk model bisnis perusahaan. Yang kedua, bagaimana perencanaan arsitektur data. Yang ketiga, bagaimana perencanaan arsitektur aplikasi. Yang keempat, bagaimana perencanaan arsitektur teknologi. Yang kelima, bagaimana implementasi atau penerapan terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah teori sistem. Yang pertama adalah kerangka kerja Zaman atau sering disebut Zaman Framework. Zaman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas yang bisa berproses dalam rencana kerja. Di antaranya adalah konsep, ide, atau asumsi yang digunakan untuk mengorganisasikan proses pemikiran tentang sesuatu atau situasi. Kerangka kerja ini juga dapat dianggap sebagai dasar berpikir untuk mengkelompokkan dan mengorganisasikan representasi sebuah perusahaan yang penting bagi manajemen perusahaan. Selanjutnya adalah Enterprise Architecture Planning atau IAP. Adalah proses perencanaan untuk mendefinisikan arsitektur perusahaan dalam mendukung permodelan bisnisnya. Selanjutnya adalah metodologi. Adapun metodologi pada jurnal ini dilakukan dengan beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan pertama, inisiasi perencanaan dan permodelan bisnis. Lapisan kedua, yaitu arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi. Yang ketiga, yaitu implementasi atau penerapan. Jurnal ini mempunyai objek penelitian yang dilakukan di CV BNC Fashion Indo. Selanjutnya, jurnal ini mempunyai bahan penelitian. Yang pertama, inisiasi perencanaan. Di dalamnya ada kumpulan data dari objek penelitian. Yang kedua adalah permodelan bisnis. Di dalamnya ada data perusahaan yang berjalan saat ini. Yang selanjutnya adalah sistem dan teknologi. Di dalamnya ada daftar sistem dan aplikasi yang akan digunakan. Selanjutnya adalah perancangan arsitektur. Di dalamnya ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Yang terakhir adalah implementasi, yaitu untuk menerapkan sistem pada perusahaan. Selanjutnya adalah skema penelitian.
Dalam skema penelitian, yang pertama ada inisiasi perencanaan, yaitu untuk melakukan identifikasi berdasarkan ruang lingkup perusahaan berdasarkan visi dan misi serta struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya ada permodelan bisnis, yaitu untuk mengidentifikasi dan melakukan dokumentasi struktur organisasi untuk mendefinisikan fungsi bisnis. Yang selanjutnya adalah sistem dan teknologi saat ini, yaitu untuk menganalisa tentang teknologi yang sedang berjalan saat ini dalam suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah arsitektur data. Arsitektur data dibuat untuk daftar entitas data yang mewakili aktivitas dari setiap entitas bisnis. Contohnya seperti pengadaan barang, penerimaan barang, pengiriman barang, penjualan barang, dan promosi. Data-data tersebut ada di arsitektur data. Yang selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi untuk melakukan definisi aplikasi apa yang akan digunakan untuk mendukung fungsi bisnis. Dalam jurnal ini, dibutuhkan beberapa aplikasi. Di antaranya adalah aplikasi pengadaan barang, aplikasi penerimaan barang, aplikasi pengiriman barang, aplikasi pos dan promosi, aplikasi pelayanan konsumen, aplikasi sumber daya manusia, dan aplikasi finance. Yang selanjutnya adalah arsitektur teknologi. Dalam arsitektur teknologi, kita bisa melakukan definisi jenis teknologi yang akan digunakan dalam mengoperasikan aplikasi dan pengelolaan data yang diidentifikasi. Dalam jurnal ini, kita membutuhkan beberapa teknologi, yaitu diantaranya perangkat komputer atau PC, user komputer manusia, jaringan komputer, internet, wireless access, dan tentunya firewall agar aman. Dalam arsitektur teknologi, kita membutuhkan juga web service untuk bisa mengatur data-data tersebut. Dalam web service, ada database server yang akan digunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah implementasi. Implementasi untuk menyusun urutan atau prioritas penerapan sistem, agar faktor penerapan sistem berhasil dan bisa diuji dalam perusahaan tersebut. Kesimpulan dari presentasi ini adalah berdasarkan analisis dan pembangunan enterprise arsitektur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CV BNC Fashiondo berfokus pada beberapa aktivitas bisnis. Yang pertama, aktivitas bisnis utama yaitu pengadaan barang, pengiriman barang, dan penerimaan barang. Yang kedua, berdasarkan analisis proses bisnis masih ada 3 sistem yang berjalan, yaitu aplikasi BNC, toko ERP, produksi, dan finance. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu waktu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, pembangunan arsitektur data berhasil menemukan 27 entitas data yang dibutuhkan oleh proses bisnis. Yang terakhir, pembangunan arsitektur aplikasi menentukan 7 aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data perusahaan. Demikian presentasi dari saya, Alif Reja Firdaus, mahasiswa Institut Bakti Nusantara dengan Prodi Sistem Informasi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.